Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di sini saya akan membahas peran-peran dalam Scrum. Sebelum pada pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu saya Mahardika selaku pemateri yang nanti akan membahas peran-peran dalam Scrum. Sebelum kita menuju peran-peran Scrum, lalu kita akan bahas dulu apa itu Scrum. Scrum adalah, menurut KBBI, sebuah kerangka kerja di mana orang-orang dapat mengatasi masalah kompleks adaptif, di mana pada saat bersamaan mereka juga menghantarkan produk dengan nilai setinggi mungkin secara produktif dan kreatif. Nah, di sini adalah merupakan bagian-bagian dari Scrum. Di dalam Scrum terdapat sprint planning, daily Scrum dan macam-macam. Namun di sini kita akan membahas bagian development teamnya atau bagian orang-orang yang ada dalam Scrum. Sebelumnya, apa itu Scrum Team? Scrum Team adalah orang-orang yang menghantarkan produk secara iteratif dan inkremental guna memaksimalkan peluang untuk mendapatkan umpan balik. Penghantaran produk selesai secara inkremental dilakukan guna memastikan versi produk yang berpotensi. Nah, setelah tadi pada bab pendahuluan apa itu Scrum, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan. Product owner adalah orang yang bertanggung jawab pada keberhasilan suatu produk yang dikerjakan. Product owner merupakan perwakilan dari pihak eksternal maupun internal yang paling mengetahui keinginan klien. Dalam hal ini, product owner lah orang yang berinteraksi dengan klien. Jadi di sini product owner berfungsi sebagai jembatan antara keinginan klien seperti keinginan fitur apa yang ingin disediakan ataupun hal lain. Nah, lalu di sini ada tugas-tugas dari product owner. Yang pertama adalah transparansi seluruh data yang diketahui pada development team. Nah, di sini transparansi yang dimaksud adalah seluruh data yang dikerjakan oleh development team nanti akan dilaporkan pada product owner sendiri. Karena di sini nanti product owner akan memberikan solusi apa yang baik dalam proses pengerjaan. Yang kedua adalah bertanggung jawab dalam menentukan fitur apa saja yang akan diterapkan ke dalam sebuah produk. Nah, karena tadi product owner berinteraksi dengan klien, maka product owner nanti di sini akan bertanggung jawab untuk memberitahu kepada kita fitur apa saja yang akan diimplementasikan pada produk yang kita buat. Yang ketiga adalah membuat prioritas urutan pekerjaan. Yang dimaksud di sini pada Scrum ini terdapat sebuah sprint. Sprint ini adalah kumpulan dari tugas-tugas yang nanti akan dikerjakan. Nah, yang dimaksud dari poin 3 ini ialah menentukan pekerjaan mana terlebih dahulu yang akan dikerjakan. Lalu yang keempat adalah merupakan pihak yang memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan, sehingga semua tim harus menerima keputusan product owner. Ya, karena product owner adalah orang yang langsung berinteraksi dengan klien, maka dialah orang yang paling berkuasa dalam tim. Yang kelima adalah memastikan development team memahami produk backlog yang telah dibuat. Jadi sebelumnya produk backlog itu adalah suatu pekerjaan yang nanti akan dikerjakan oleh development team. Nah, maka di sini tugas dari product owner ialah menjelaskan setiap tugas pada development team sehingga development team dapat memahami semua tugas itu. Lalu dan next. Nah, yang kedua di sini adalah Scrum Master. Scrum Master adalah orang yang paling paham mengenai praktik Scrum. Dengan begitu, Scrum Master harus memastikan setiap anggota dalam tim paham akan aturan Scrum dan memastikan semuanya berjalan lancar. Kalau dalam praktik pembangunan, Scrum Master itu ibarat mandor. Nah, lalu untuk tugasnya adalah yang pertama, memastikan tim bekerja secara penuh dan produktif. Ya, dia adalah orang yang mereview semua tugas sehingga nanti tim dapat bekerja secara penuh dan produktif. Yang kedua adalah memfasilitasi antara Scrum jika diperlukan, acara Scrum jika diperlukan.
Jadi di sini dia adalah orang yang memanajemen semua fasilitas yang diperlukan. Karena dalam Scrum ini terdapat ada daily meeting ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah membantu tim Scrum untuk memahami interaksi mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Sama halnya seperti product owner tadi, Scrum di sini membantu development team untuk menentukan mana pekerjaan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Lalu yang terakhir adalah melindungi tim dari serangan pihak luar. Dan next, yang ketiga adalah development team. Development team terdiri dari praktisi profesional. Tim ini berisi personil yang mewakili setiap job yang ada, mulai dari UI atau UX designer, database designer, sistem analis, hingga programmer. Singkatnya, semua kebutuhan keahlian yang mungkin dibutuhkan dalam pengembangan perangkat lunak harus ada dalam tim ini. Tim ini berisi 3-9 orang. Kurang dari 3 orang, maka akan menyebabkan kurangnya interaksi dan rendahnya produktivitas. Yang pertama, personil yang ada dalam development team adalah programmer. Programmer ini adalah orang yang akan mengimplementasikan suatu aplikasi, atau dia adalah orang yang akan membangun aplikasi tersebut. Yang kedua adalah dokumenter atau technical writing. Dia adalah orang yang akan menulis semua kegiatan atau mendokumentasikan semua kegiatan, sehingga nanti aplikasi yang baik itu adalah aplikasi yang dokumentasinya komplit. Lalu ada tester. Tester di sini adalah orang ketika suatu fitur dalam aplikasi sudah selesai dikerjakan, maka di sini adalah fungsi tester. Tester sendiri di sini bekerja ketika ada proses daily meeting. Nah, di sini dia akan mencoba atau melakukan tes pada suatu fitur yang sudah dikerjakan oleh programmer. Lalu ada sistem analis. Nah, sebelum perancangan aplikasi dilakukan atau sebelum pengkodingan, sistem analis di sini menentukan seperti kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, dan lainnya. Lalu ada desainer. Nah, desainer di sini sama seperti sistem analis, namun di sini dia mengimplementasikan apa yang diinginkan sistem analis sehingga menghasilkan prototipe dari aplikasi tersebut. Nah, lalu di sini saya akan membahas ukuran ideal dari sebuah development team. Yang pertama adalah mereka itu bersifat swakelola. Tidak ada satu orang pun, bahkan Scrum Master, yang memberitahu development team bagaimana memanifestasikan produk backlog menjadi gabungan fungsionalitas yang berpotensi untuk dirilis. Lalu yang kedua adalah development team bersifat lintas fungsi. Mereka memiliki semua keahlian yang diperlukan untuk membuat increment. Scrum tidak mengenal jabatan untuk anggota development team terlepas dari pekerjaan yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah terlepas dari jenis pekerjaan yang perlu dilakukan, misal testing, arsitektur, operasional, ataupun analisa bisnis, Scrum tidak mengenal pengelompokan di dalam development team berdasarkan jenis-jenis pekerjaan ini. Dan yang terakhir adalah setiap anggota development team bisa saja memiliki keahlian khusus dan fokus di bidang tertentu, tetapi tanggung jawab adalah milik semua anggota development team. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa idealnya development team adalah menguasai semua keahlian. Contoh, programmer di sini tidak memiliki keahlian untuk pengkodingan saja, tetapi programmer pun harus bisa mempunyai skill seperti untuk melakukan tester, dokumenter, sistem analis, dan desain. Jadi di sini dalam tim semuanya harus berkolaborasi dengan baik. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kita bahas adalah yang pertama, product owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dihasilkan oleh development team. Cara melakukannya sangat bervariasi antar organisasi, Scrum team, dan individu. Lalu, development team adalah orang-orang yang terdiri dari para ahli profesi yang bekerja untuk menghantarkan increment selesai yang berpotensi untuk dirilis di setiap akhir sprint. Lalu, Scrum team adalah pemimpin yang melayani Scrum team. Scrum Master membantu orang-orang di luar Scrum team untuk dapat memahami interaksi mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Scrum Master membantu orang-orang untuk mengubah interaksi ini guna memaksimalkan nilai bisnis yang dihasilkan oleh Scrum team. Lalu di sini saya akan membacakan layanan Scrum Master kepada product owner. Yang pertama,
memastikan tujuan, ruang lingkup, dan ranah produk dipahami sebaik mungkin oleh semua orang di dalam Scrum Team. Yang kedua adalah menemukan teknik yang paling efektif untuk mengelola produk backlog. Yang ketiga adalah membantu Scrum Team untuk memahami perlunya produk backlog item yang jelas dan padat. Yang keempat adalah memahami perencanaan produk di dalam lingkup empiris. Yang kelima adalah memastikan product owner paham bagaimana mengelola produk backlog untuk menghasilkan atau memaksimalkan nilai bisnis. Yang keenam adalah memahami dan